Sambutan yang pertama yang insyaallah akan disampaikan oleh Ketua Panitia Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Mukarram Sayyidina Ustaz Syekh Muhammad alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang kami akan sampaikan. Yang pertama, kami ucapkan banyak terima kasih kepada para donatur, baik donatur dari dalam yang pengurus maupun donatur dari jamaah ataupun luar jamaah. Adapun proposal awal yaitu sebanyak 28.400.000. Namun dana yang kami terima pada perayaan peringatan Syawal Haji tahun ini yaitu dana masuk yaitu sebesar 19.960.000. Tapi kami tidak kecil hati Pak, walaupun dana tidak mencapai target, kami tetap akan melaksanakan peringatan Syawal Haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah pada malam hari ini peringatan Syawal Haji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan sebaik-baiknya. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para donatur baik dari luar maupun dari dalam. Mudah-mudahan apa-apa yang Bapak sumbangkan baik secara materi, tenaga ataupun pikiran, mudah-mudahan itu menjadi amal ibadah kita nanti. Dan juga kami pada malam hari ini yaitu ada santunan anak yatim sebanyak 53 anak yatim, yaitu pengeluaran dana dari kas anak yatim sebesar 13.250.000. Alhamdulillah pada malam yang mulia ini malam Isra Mi'raj Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami selaku panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'raj bisa mendampingi anak yatim. Untuk itu kami mohon maaf lahir dan batin, dan sekali lagi kami mohon doanya membaca suratul Fatihah karena jamaah kita yang selalu aktif dan juga putra daripada almarhum Bapak Haji Nasir, beliau lagi sakit, yaitu Bapak Farid dan Bapak Arif Haji Nasir dan juga Bapak Burun bin Haji Nasir. Beliau kedua-duanya sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, disehatkan kembali dengan barokah Fatihah, mujizat Fatihah, mudah-mudahan beliau bisa sehat kembali. Bila bisa Allah afiat. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Didokumentasikan. Mohon Partainya banyak dipakai. selanjutnya oleh Ya, oke. acara selanjutnya yaitu bacaan ayat suci Al-Quran. Sebelum bacaan suci Al-Quran kepada adik sekalian, dimohon untuk bisa tenang sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Lantunan ayat suci Al-Quran insyaallah akan dibacakan oleh Ustaz Al-Fadhil Ustaz Muqtadi bin Malik bin Al-Fadhil. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
Hal itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memasuki acara ini yaitu maupun ucapan yang akan disampaikan oleh Allah Ustaz Syekh Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Nashkurullah ala ni'amihi allati la tu'addu wa la tuhsa. Assalatu wassalamu ala man ahsanu khalqan wa khuluqa Sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba bihudahu wa ala alihi wa sahbihi alladhina kanu yanaluna al-khaira wal bahjata was surura. Amma ba'du, al-mukarramun fadilatul a'izza al-alim al-ulama, para guru, orang tua terkhusus, ketua dan seluruh jajaran pengurus Masjid Al-Khair, para penasehat, Dewan Penasehat Masjid Al-Khair, guru-guru kita yang hadir, ada Ustadz Rusmin, ada Ustadz Mujahidin, ada Ustadz Haji Abdul Rashid, Ustadz Muhtadin yang tadi sama-sama kita dengarkan suara indahnya, para guru yang tentu terlalu banyak untuk disebutkan satu persatu namun tidak mengurangi takzim dan hormat saya, Bapak Lurah Cilangkap yang saya hormati, dan saya baru kenal Pak, mudah-mudahan betah di Cilangkap. Bapak-bapak RW, bapak-bapak RT yang juga tidak disebutkan namanya, ibu-ibu ustazah yang insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita hadir atas izin Allah dalam rangka memperingati peristiwa bersejarah dalam Islam yang kita kenal dengan Isra wal Mi'raj. Isra Mi'raj adalah hadisatun tarikhiyah, peristiwa bersejarah. Tidak ada perintah yang langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali salat. Kalau ada perintah zakat melalui wahyu, ada perintah haji melalui wahyu, ada perintah Ramadan, puasa Ramadan melalui wahyu, tapi perintah salat langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik hikmahnya. Yang pertama adalah penghambaan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyebut Rasul dengan abdihi. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Allah mengakui bahwa Rasul sebagai hamba Allah. Sementara kita ini masih menghamba tapi belum tentu dibilang sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak syaratnya. Kita bisa temukan itu misalnya dalam Al-Furqan ayat 63 sampai 77, nanti bisa dibuka Qur'annya.
Apa tanda-tanda atau bagian dari orang yang dianggap hamba Allah Subhanahu wa taala? Dalam ayat tersebut disebut dengan ibadur rahman. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Hamba Allah Subhanahu wa taala ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yang berjalan di muka bumi ini dalam keadaan rendah hati, sederhana dia. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba Allah Subhanahu wa taala apabila diledek sama orang, dia tidak membalas tuh hamba Allah. Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Hamba Allah itu menghabiskan waktu malamnya untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah Subhanahu wa taala idza dzukiru, apabila diingatkan tentang Al-Qur'an tidak pura-pura buta, tidak pura-pura tuli. Karenanya untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala syaratnya adalah seirama dengan ya'budu. Seorang hamba harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena konsekuensi ibadah ini sesuai dengan pesan Allah, sesuai dengan skenario Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Kita ini masih status sebagai manusia kalau belum beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ibadah itu kata Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ibadahlah, sembahlah Allah, maksudnya salat, hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang hari kiamat. Tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, sampai datang kepadamu keyakinan tentang ibadah itu. Nah, kita sampai gini hari, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih memahami salat itu sebagai suatu kewajiban. Kadang-kadang kita kalau ibu-ibu ngerasa habis salat maghrib, kemudian habis salat maghrib ketiduran, Bu. Begitu tidur merasa kalau belum salat ada yang kurang, betul? Kalau belum salat, Pak, salat maghrib kemudian mau salat isya gitu, belum salat isya nih. Salat itu masih sebatas kewajiban yang kita pahami. Tetapi kita ingin bahwa salat itu menjadi kebutuhan kita, seperti halnya kita butuh makan. Karena sesungguhnya kalau kita butuh salat, karena memang kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tergantung kita. Kalau kita butuh sama Allah, maka Allah pun akan memberikan kebutuhan kita. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dengan problema hidupnya, orang-orang yang dengan masalahnya akan banyak kita temukan di tengah-tengah masyarakat kita. Tetapi orang-orang yang konsekuensi, yang komitmen dengan salatnya, mereka tidak akan menemukan kegalauan, tidak akan menemukan kegelisahan dalam hidupnya. Innal insana khuliqa halu'a, di Al-Ma'arij ayat 19 itu. Innal insana khuliqa halu'a, manusia diciptakan ngeluh. Wa idza masau syarru jazua, kalau dikasih cobaan manusia ngeluh. Wa idza masaul khairu manu'a, kalau dikasih kebaikan kenikmatan manusia cenderung pelit. Illal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Salatnya bagaimana? Alladzina hum ala salatihim daimun, orang-orang yang salatnya tidak pernah berhenti, orang-orang yang salatnya istiqamah, minimal dalam sehari semalam kita salat 5 waktu. Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, ibu bapak yang dirahmati Allah, Nabi diantar oleh malaikat Jibril ke langit pertama, bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Anak-anak apalin. Di langit yang kedua Nabi bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Di langit ketiga Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf. Nabi siapa? Nabi Yusuf. Di langit keempat
Nabi bertemu dengan Nabi Idris, salah satu nabi, seorang nabi yang pertama kali mengenal bacaan dan tulisan, itu namanya Nabi Idris alaihissalam. Sehingga para ulama tasawuf ada mengatakan beberapa nabi yang saat ini belum meninggal, belum mati. Di antaranya adalah Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, dan Nabi Khidir. Ada berapa tuh? Ada 3. Ada Nabi Idris, ada Nabi Isa, dan ada Nabi Khidir. Tapi di kalangan ulama-ulama syariah, mereka mengatakan tetap mereka semua sudah meninggal. Sama kalau kita mengenal gelarnya Sayyidina Ali itu kan karramallahu wajhah, Bapak Ibu. Ali karramallahu wajhah itu bagi kalangan ulama-ulama tasawuf itu gelarnya karramallahu wajhah. Kadang-kadang kalau kita lagi tarawih bingung tuh jawabnya. Al-Khalifatu Rabi'ah Sayyidina Ali radhiyallahu an. Ada yang jawab karramallahu wajhah. Ustaz, bagaimana yang benar? Kalau kita sudah sampai kepada tingkatan ibadah yang baik, maka boleh menyebut beliau dengan karramallahu wajhah. Kenapa disebut dengan karramallahu wajhah? Karena Sayyidina Ali kalau berantem itu enggak pernah membiarkan musuhnya auratnya terbuka. Kalau ketebas pakaian musuh, kata Sayyidina Ali, rapihin dulu itu pakaian baru kita berantem lagi. Itu Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali dalam sejarahnya tidak pernah melihat kemaluan wanita. Makanya beliau dikenal dengan karramallahu wajhah. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat yang daimun, salat yang terus menerus pun cuma 5 kali. Kalau yang kita lakukan adalah salat sunnah, itu sebagai penyempurna. Ada seorang rajul bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata rajul ini dalam syarah kitab Arba'in Nawawi namanya Nu'man bin Qawqal. Ya Rasulullah, ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa halaltul halal wa haramtul haram adkhulul jannah. Ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda kalau saya sholat 5 waktu? Sholat 5 waktu doang, Pak. Sholat duha kagak, sholat qabliyah ba'diyah ratib enggak, sholat tasbih kagak. Dia hanya sholat 5 waktu. Ara'aita idza shallaitul maktubat, bagaimana pendapatmu ya Rasul kalau saya sholat 5 waktu? Makanya sholat 5 waktu ini hasil hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Idris di langit keempat, kemudian Rasul bertemu dengan Nabi Harun di langit kelima, bertemu dengan Nabi Musa di langit keenam, dan bertemu dengan Nabi Ibrahim di langit yang ketujuh. Di langit pertama sampai langit kelima tidak ada hal-hal yang membuat Nabi terkejut dan kaget. Karena ketemu Nabi Adam diajarkan oleh malaikat Jibril, ayo diajarkan adab tuh. Ini harus kita ambil adab yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Malaikat Jibril, ayo Muhammad, coba kamu uluk salam kepada ayah kamu namanya Nabi Adam. Diajarkan salam. Makanya kita tuh kalau ngajarin anak-anak kita, cucu-cucu kita, Bapak Ibu, kalau ketemu orang tua ayo salim, nah itu akhlak. Kalau ketemu orang tua, ayo nak salim, cium tangan, itu akhlak. Mana anak-anak sekarang lihat gaya salamannya gimana tuh? Salamannya kalau nyium tangan, Bu, di pipi apa di hidung? Di pipi apa di hidung? Yang benar di hidung, sayang. Coba, ini nih, yang ganteng sini. Kamu sini, nak. Iya. Sini, anak Bang Jamal. Sini. Mau duit nggak? Ntar sama bapak ya. Salim, bagaimana? Tuh, ini pinter nih. Ya, begini Bang Jamal ya diajarnya. Salimnya gimana ya? Pakai hidung. Ini nggak salam, nggak pakai pipi ya. Anak-anak sekarang salam gitu, pinter. Terus ya. Itu contoh. Hal yang sederhana, Pak.
kadang-kadang kita orang tua kalau ama orang lain sih mungkin masih maklum. Kadang-kadang sama bapaknya, sama mamanya Pak Haji salamannya begini tuh. Itu etika. Nabi disuruh berakhlak tuh kepada Nabi Adam. Coba kamu salam, ulu salam, dijawab sama Nabi Adam, waalaikumsalam. Wahai orang soleh. Di sapaan Nabi Adam begitu. Wahai Nabi yang terpilih. Ketemu Nabi Yahya dan Nabi Isa juga salam. Ketemu Nabi Yusuf juga salam. Ketemu Nabi Idris juga salam. Ketemu Nabi Harun juga salam. Begitu ketemu Nabi Musa setelah salam, tapi Nabi melihat Nabi Musa nangis, Pak. Nabi Musa nangis ketemu Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Musa ketika ditanya, Jibril, kenapa itu Nabi Musa nangis ngelihat saya? Kemudian ditanya, wahai Nabi Musa, kenapa Anda menangis? Saya sedih, menangis, menyesal saya. Nabi Muhammad, Nabi yang paling muda di antara Nabi-Nabi dan Rasul, usianya waktu itu tentu belum sampai pada 63, tapi masih muda. Kelas beliau sudah ditangisi oleh Nabi Musa. Kenapa? Karena Nabi Musa umurnya panjang, tapi umatnya dikasih umur panjang dan umatnya sedikit. Sementara Rasulullah SAW umurnya sedikit tapi umatnya banyak. Amin ya rabbal alamin. Nangis. Apa kata Nabi Musa? Aku menyesal. Nabi Musa nangis bukan karena iri, bukan karena cemburu, tapi menangisi dirinya, menyesal umat saya banyak, tapi kenapa tidak mau ibadah, tidak mau rajin salat. Kemudian dan Nabi Musa jugalah yang memberikan, menjadi negosiator, Pak. Ketika perintah salat itu belum sampai kepada 5 kali dalam sehari semalam, dulu salat itu diperintahkan 50 kali kita dalam sehari semalam. Bayangin kalau sholat 50 kali dalam sehari semalam, kita boro-boro mau kesibukan macam-macam, giliran mau mancing azan, Pak Haji giliran mau ngempalin ikan sholat, giliran ibu-ibu mau kondangan udah pakai bedak itu udah azan lagi. Tapi kemudian proses itu negosiasi kemudian berlanjut sampai kemudian kata Nabi Musa, kamu 5 aja nggak bakalan kuat umat kamu. Makanya kalau ada umat Rasulullah yang hari ini belum mau sholat, berarti anggapan Nabi Musa benar tuh, belum mau sholat. Apa yang kemudian dijawab oleh baginda Rasul, saya malu untuk minta dipengurangan lagi, udah nggak apa-apa 5. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala dari 5 itu dalam sehari semalam, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 17 rakaat, itu artinya 17 jam untuk ibadah. Untuk salat, Ustaz, bukan untuk ibadah. Karenanya ibadah itu bukan hanya media, salat itu bukan hanya dijadikan untuk ibadah, tapi di luar itu selain salat bisa kita jadikan ibadah. Bapak Ibu pergi berangkat kerja ibadah, ibu-ibu datang mau ke silaturahmi ke rumah temannya ibadah, ibu-ibu datang tengok temannya ibadah, ibu-ibu mau ngapain aja, mau hal-hal yang baik itu bernilai ibadah. 17 jam itu untuk ibadah, kemudian yang 7 jam untuk istirahat. Nah kita terbalik nih Pak, yang 7 jam buat ibadah, yang 17 jam buat istirahat. Apalagi kalau 7 jam itu dikonvert ke sholat, dimaknai dengan makna sholat. Setiap kita sholat itu minimal dalam satu kali sholat itu paling lama kalau kita sholat sendirian, Bapak Ibu, itu 10 menit. 10 menit dalam sehari semalam, berarti dalam sehari semalam kita sholat nggak sampai 60 menit, berarti cuma 50 menit. Makanya kemudian apa? Orang-orang yang sholat, orang-orang yang punya masalah, orang-orang yang hidupnya terbengkalai, orang-orang yang hidupnya kemudian dihantui berbagai persoalan, itu boleh jadi dikarenakan sholatnya tidak sampai kepada nilai-nilai kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, innal insana khuliqa halu'a,
idza masau syarru jazua wa idza masaul khairu manua illal musallin. Orang-orang yang salat itu enggak akan ngeluh, enggak akan gelisah. Kalau ada orang yang tiap hari ngeluh, ada orang yang tiap hari gelisah, ada orang yang tiap hari putus asa, berarti dia belum memahami illal musallin. Salatnya masih sekedar salat, belum alladzina hum ala salatihim daimun, belum salatnya mudawamah. Mudawamah itu apa? Komitmen konsisten. 5 waktu itu harus kita kerjakan. Dosa kita banyak Bapak Ibu. Kesalahan kita setiap hari bertubi-tubi, enggak ada ceritanya orang di dunia ini, hatta yang ngomong sekalipun itu enggak punya dosa. Maka jangankan berbuat dosa yang kecil, bahkan kita sampai melakukan dosa-dosa besar. Karenanya salat ini menjadi penebus, menjadi kafarat dari dosa-dosa yang kita lakukan. Ada dulu seorang yang melakukan dosa, dia berkhalwat dengan seorang wanita, lagi dagang korma, kemudian ada seorang pemuda yang kemudian menawar belanja kepada wanita itu. Bahasa kita, ibu ini kormanya berapa duit? Begitu dilihat-lihat, ini kormanya kok kurang bagus. Kata tuh perempuan, kalau pengen bagus-bagus di dalam. Biasanya kalau toko-toko itu yang bagus-bagus di dalam. Datanglah orang ini ke dalam. Begitu ke dalam ternyata memang bagus-bagus. Tidak ada orang pun, tidak seorang pun yang menyaksikan itu. Kemudian mereka berdua berkhalwat, melakukan dosa. Setelah melakukan dosa, ngadu sama Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya bermaksiat, inna asaitu, berikan saya hukuman sesuai dengan Al-Quran. Nabi marahnya Nabi tidak menjawab pertanyaan keluhan orang ini. Kemudian begitu dikumandangkan azan, kemudian orang ini berwudu, dan ketika dikumandangkan iqamah, orang ini salat, wudunya benar, salatnya benar, selesai salam. Kemudian Rasulullah berpaling menghampiri orang ini. Wahai, apakah kamu tadi yang salat, yang wudunya benar, yang salatnya benar? Betul ya Rasulullah, saya juga yang mengadukan perihal dosa saya kepadamu. Apa kata Nabi? Ya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat kamu, wudu kamu diterima Allah, salat kamu diterima Allah, dan dosa kamu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena salat kamu yang benar. Amin ya rabbal. Inilah asbab dari ayat yang Allah firmankan, innal hasanat yudhibnas sayiat. Keburukan itu mampu menghilangkan kesalahan. Makanya sehebat apapun kesalahan kita, jangan pernah ninggalin salat. Sehebat apapun dosa kita, jangan pernah ngimpi ninggalin salat. As-salawatul khamsu, salat yang 5. Barang siapa man yuhafidz alaihinna kana lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, mereka akan mendapatkan cahaya, perlindungan, pertolongan dari Allah pada hari kiamat. Wa man lam yuhafidz alaihinna, barang siapa yang tidak menjaga salat, lam yakun lahu nurun, tidak mendapatkan cahaya Allah, tidak mendapatkan pertolongan Allah. Wa kana yaumal qiyamah, nanti orang yang tidak menjaga salat di hari kiamat, ma'a Fir'aun wa Qarun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Nanti orang yang tidak pandai menjaga salat di hari kiamat kelak akan bersama Fir'aun laknatullah alaih. Orang yang tidak menjaga salat kelak bersama Qarun laknatullah alaih. Orang yang tidak pandai menjaga salat kelak akan bersama Haman. Haman itu arsitekturnya Fir'aun. Dan orang yang tidak menjaga salat bersama Ubay bin Khalaf, seorang munafik yang ingin terang-terangan membunuh Nabi, tapi kemudian dia terhunus pedang tombak yang diambil Nabi dari para sahabat, kemudian dilemparkan, terkena pelipisnya, berdarah, kemudian diminta ampun, tolong. Kata Abu Sufyan kala itu, kamu cengeng banget sih, tiba kena darah sedikit aja begitu banget lemah, cetek kamu, kata Abu Sufyan ketika belum masuk Islam. Begitu sampai ke rumah, Ubay bin Khalaf ini meninggal dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua orang-orang yang insya Allah akan menjadikan Isra Mi'raj ini, momentum Isra Mi'raj, sebagai tauladan bagi kita. Yang pertama tadi, abdun, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, peristiwa Isra Mi'raj, Bapak Ibu dirahmati Allah, adalah ketangguhan yang diajarkan Allah kepada
kepada Rasulullah dan itu kepada kita. Jauh sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi yang kita kenal dengan Amul Huzni, peristiwa tahun yang menyedihkan. Sebelum diberangkatkan Isra dan Mi'raj, Nabi ditinggal oleh istrinya yang bernama Khadijah. Ba'da salasati ayyam, setelah 3 hari berikutnya, pamannya yang bernama Abu Talib, paman yang melindunginya, paman yang mengasuhnya, paman yang menjaganya, melindunginya, itu pun meninggal. Akhirnya belum lagi godaan, belum lagi hambatan dari orang-orang Quraisy kala itu begitu bertubi-tubi dihadapi oleh Rasulullah SAW. Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita tangguh kepada berbagai perkara yang kita hadapi. Ini kadang-kadang kita cengeng banget, Nabi nggak cengeng. Nabi kita kuat, Nabi kita orang yang hebat. Kita umatnya pun harus hebat. Paling tidak mencontoh kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang bicara tangguh Ustaz, ada banyak. Kadang-kadang kita kalau lagi ngaji di Al-Khair sih jamaah alhamdulillah banyak. Saya bilang kalau kita ngaji biar ada 2, biar ada 3, biar ada 5, tetap ngaji. Ya, mau ada orangnya banyak, mau dikit nggak ada urusan tuh. Jangan sampai ada ustadz, ya, ada ustadz begitu ngaji nggak ada muridnya pulang, gua nggak mau ngaji gitu kan. Jangan sampai, ya, karena ngaji itu bukan soal banyak dan sedikitnya orang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bapak Ibu datang ke masjid malam Rabu itu bukan soal saya mau ngaji pengen dapat ilmu, bukan itu masalahnya. Karena hadirnya kita di majlis ilmu itu sudah pahala yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra Mi'raj mengajarkan kita kepada keteguhan tuh. Apa keteguhan yang diajarkan Allah kepada Rasulullah? Teguh dengan prinsip kebenaran walaupun itu pahit. Setelah peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW menyampaikan berita itu kepada seluruh masyarakat bahwa telah terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj, dan sahabat yang pertama kali membenarkan terjadinya peristiwa Isra Mi'raj adalah seorang sahabat yang bernama Abu Bakar Siddiq. Makanya Siddiq itu karena membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Hatta itu pahit sekalipun tidak ada urusan. Kalau kita bicara kebenaran, makanya kita sering baca doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tunjukkan kalau yang benar itu memang benar dan berikan aku kesempatan, berikan aku anugerah untuk bisa mengikuti kebenaran itu. Wa arinal batila batila. Ya Allah, tunjukkan kalau itu batil, katakan batil, berikan aku pengetahuan, berikan aku anugerah untuk mengatakan bahwa yang batil adalah batil, dan berikan aku kekuatan untuk menjauhi kebatilan itu. Doa ini penting, Pak. Doa ini penting, jangan sampai kita melihat kebenaran kita tidak menganggap itu benar. Doa ini penting, jangan sampai ada kebatilan kita mengikuti kebatilan itu. Makanya Rasulullah SAW begitu teguh pendiriannya, mengatakan yang hak adalah yang hak, yang batil adalah batil. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya pesan Isra Mi'raj yang berikutnya adalah bagaimana kita diajarkan dengan peristiwa Isra Mi'raj itu untuk bisa memahami dan menerima koreksi orang lain. Untuk bisa menganggap bahwa orang lain itu mampu, kita tidak mampu. Untuk bisa menghormati orang walaupun dia muda karena ilmunya, kita hormati. Apa yang terjadi kepada Rasulullah SAW ketika malaikat Jibril azan dan kemudian iqamah, disuruh imam itu Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril kelasnya hebat, para nabi-nabi terdahulu hebat. Makanya dalam tarhim subuh itu, ya, kullu man fis sama wa antal imam, salatu wassalamu alaik. Itu tarhimnya tuh. Orang-orang penghuni di langit semuanya salat berjamaah, wa antal imam, dan imamnya engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebat tuh Nabi kita. Yang imamin nabi-nabi
Nabi yang imamin para malaikat termasuk malaikat Jibril. Bahkan ketika Ka'bah diangkat ke Allah karena peristiwa bandang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menyuruh malaikat Jibril untuk membuat menara yang kita kenal dengan Baitul Ma'mur. Malaikat Jibril azan, malaikat Israfil itu khotib, kemudian malaikat Israilnya imam, Pak. Bayangin, Pak. Dan seluruh malaikat itu salat ketika hari Jumat di Baitul Ma'mur. Salat mereka semuanya para malaikat menjadi makmum. Apa kata malaikat Jibril? Ya Allah, aku berikan pahala azanku dan qomatku, kata malaikat Jibril, untuk umat Nabi Muhammad yang terbiasa azan dan qomat. Dengerin. Malaikat Jibril doanya, ya Allah, aku berikan pahala azanku dan pahala qomatku untuk umat Nabi Muhammad yang biasa qomat, biasa azan dan qomat. Kemudian kata malaikat Israfil, ya Allah, aku berikan pahala khutbahku kepada umat Nabi Muhammad yang terbiasa khutbah. Kata malaikat Israel, ya Allah, aku berikan pahala aku menjadi imam untuk para imam-imam yang mengimami salat berjamaah di masjid. Dan para malaikat yang salat menjadi makmum pun berdoa, ya Allah, pahala salatku menjadi makmum dengan malaikat-malaikat tadi, pahalanya aku serahkan semua kepada umat Nabi Muhammad yang salat berjamaah. Amin ya rabbal. Ustadz dari tadi jamaah bapak-bapak mulu, ibu-ibu nggak pernah disebut. Yang wajib sholat berjamaah bapak-bapak, Bu. Makanya kalau ada bapak-bapak sholatnya di rumah, ya, kalau ada bapak kita suami, Bu, sholatnya di rumah, maka lebih baik kasih mukena. Ustadz, hukum jamaah apa? Memang tidak wajib, tapi fardu kifayah. Cuma sekarang kita bertanya, dengan bacaan sholat kita yang kadang-kadang salah, Pak, dengan bacaan sholat kita, baca kuliah ada kadang-kadang bolak-balik, wala ana wala antum, wala ana wala antum, gak kelar-kelar. Lakum dinukum wala dolin, kadang-kadang kepleset begitu. Kalau kita bacaan kita masih salah, masih banyak salahnya dalam sholat, maka lebih baik sholat berjamaah. Makmum, Pak, sholat berjamaah nggak bisa takbiratul ihram, dalam hati niat saya sholat seperti saya sholat seperti sholatnya imam, sah sholatnya, Pak. Saya dalam hati saya sholat berjamaah ngikutin imam, sah sholatnya. Nggak baca Fatihah karena tidak mampu baca Fatihah, tidak baca iftitah karena tidak mampu baca iftitah. Ketika dia sholat ngikutin imam, sah sholatnya. Kesalahan makmum ditanggung sama imam, tapi kesalahan imam tidak ditanggung sama makmum. Makanya kelas imam itu susah, kelas imam itu berat. Jangan main maju aja sini gue yang imam, gak bisa. Dan imam itu bukan hanya fase dalam segi bacaan, tapi imam itu pun harus orang yang disenangi makmum, Pak. Kalau ada imam yang gak disenangi sama makmum, maka salah satu penyebab tidak diterima salat adalah imam yang salatnya imam yang imamnya gak disukai sama makmum. Apa akhlak yang diajarkan Rasulullah kepada kita nih? Ketika sampai ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril, ampun ya Rasulullah, saya tidak bisa mengantarmu, cukup sampai sini. Kata Rasulullah, Pak, taqaddam anta ya Jibril. Jibril, maju kamu, maju. Kata malaikat Jibril apa? Ketika Nabi bilang anta ya Jibril, taqaddam, maju ya Jibril, maju ya Jibril. Begitu kan? Kata malaikat Jibril apa? Kamu lebih berhak dari saya. Akhirnya Rasulullah SAW memberikan sapaan, yang sapaan itu kita baca dalam salat. At-tahiyatu lillah, assalamu alayka, dijawab sama Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi enggak ananiyah, Nabi enggak mentang-mentang, dijawab salam Allah, assalamu alayna wa ala ibadillahis. Malaikat Jibril yang dibawa seraya bersaksi, asyhadu an la ilaha.
Macam-macam tu prakteknya. Asyhadu alla ilaha illallah. Imam Abu Hanifah asyhadu alla ilaha illallah. Apa namanya, megar kemudian kincup lagi. Imam Abu Hanifah tu, Pak Haji, asyhadu alla ilaha illallah. Imam Abu Hanifah asyhadu alla ilaha illallah sampai salam. Imam Syafi'i asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian apa namanya, hanya sekali saja Imam Malik. Yang asyhadu alla ilaha illallah begini bukan Imam Malik, bukan Imam Syafi'i, bukan Imam Abu Hanifah, bukan Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa? Imam Nasiruddin Al-Albani. Baca sifat salat Nabi. Orang kalau baca buku ini maka salatnya jadi kacau tuh, Pak. Makanya kalau beli buku tentang salat, tanya sama guru, Ustaz ini buku bener enggak saya baca? Ya, kalau beli buku tentang salat itu jangan kemudian dipelajari, kemudian dia taklid sama buku, akhirnya salatnya kadang-kadang salatnya begini, nanti salatnya begini, ya, nanti salatnya begini begitu. Kita patokan salat harus mengikuti mazhab. Jangan siapa bilang kita tidak wajib bermadhab. Wajib bermadhab. Orang-orang kelas-kelas kayak kita itu wajib bermadhab, Pak. Tapi sekelas-kelas ulama-ulama kita, guru-guru kita itu bermadhab hanya sebagai perbandingan saja. Kita harus memilih satu di antara yang 4 itu dalam segi ibadah. Dalam salat kita harus mengikuti mazhab Syafi'i. Ustaz, saya mau ngikutin mazhab Imam Malik. Silakan. Tapi kalau kita salat di Cilangkap nggak akan ketemu yang namanya mazhab selain Imam mazhab Syafi'i. Makanya alhamdulillah Ustaz, banyak sekarang ini kita baca, kita dengar di media sosial orang mengatakan tidak wajib bermadhab. Bagi kita, fanatik terhadap agama itu wajib, tapi kemudian bermadhab juga menjadi keharusan, walaupun statusnya bukan sampai wajib. Karena sholat kita nanti ditanya, ruku kita ditanya, awalu ma yuhasabu bil abdu as-salah. Yang pertama kali ditanya itu bukan puasa kita, bukan zakat kita. Yang pertama kali ditanya adalah sholat kita. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah berikutnya dari peristiwa Isra Mi'raj dan Mi'raj adalah Isra dan Mi'raj adalah bahwa Nabi Muhammad SAW, peristiwa Isra Mi'raj yang dilaksanakan beliau, dialami beliau adalah mengajarkan kita bagaimana istimewanya sebuah masjid yang bernama Masjidil Aqsa. Dulu Masjidil Aqsa pernah menjadi kiblat sebelum dipindah ke Ka'bah, Pak. Karenanya salat sunnah di sana itu pahalanya, salat di sana ya, salat apa saja itu pahalanya 500 kali lipat dibanding di masjid-masjid lain. Kemudian apa? Yang berikutnya tentu perintah salat yang Allah sampaikan, Allah serukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pun kemudian mendapat teguran dari Nabi Musa setelah dia nangis. Kemudian ketika Rasulullah SAW bertemu dengan Allah, ditanya berapa rakaat, 50. Kemudian negosiasi, dapatnya 5. Di langit yang ketujuh, Nabi Muhammad SAW dipertemukan, dikenalkan dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya Muhammad, aqri minni ummataka salam. Sampaikan salamku kepada umatmu. Ini kata Nabi Ibrahim. Sampaikan salamku kepada umatmu wahai Muhammad, bahwa surga innal jannata turba atau innal jannata thayyibatut turba. Surga itu tanahnya bagus. Kemudian wa azbatul ma, airnya enak. Wa qi'anuha, dan datarannya itu tidak berenjul-berenjul. Ngerti berenjul-berenjul ya? Sama, datarannya sama, datarannya tidak ada gundukan. Itu surga. Wa anna ghirasaha, dan tanaman surga itu kata Nabi Ibrahim alaihissalam, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sahabat yang bernama Qubaisah, Bapak, itu datang kepada Rasulullah, ya Rasul, saya udah tua,
Saya gigi, udah permisi atu-atu, mata juga enggak tapi awas. Jalan juga udah sempoyongan, tulang udah rapuh. Tapi saya pengen belajar. Saya pengen mendapatkan ilmu dari engkau. Ajarkan saya satu amalan yang amalan itu standar semisal sama dengan Al-Quran. Rasulullah kemudian menjawab, bacalah setiap habis subuh Bapak Ibu bacaan yang sering kita baca itu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ternyata bacaan ini, kata beliau Rasul, dapat menghilangkan penyakit pikun. Bacaan ini ternyata dapat menghilangkan penyakit kusta, dan bacaan ini menyebabkan hilangnya penyakit lepra. Dan mudah-mudahan kita semua orang-orang yang disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, peristiwa Isra Mi'raj mengajarkan kita bahwa umat Rasulullah diajarkan untuk bisa dan hanya makan yang halal. Tadi hadis tadi itu. Apa yang kita lihat dari peristiwa Isra Mi'raj? Rasul ditawarkan, dipilihkan dengan dua minuman, Pak. Yang pertama, yang satu susu, yang satu lagi khamar. Nabi kemudian dengan tegas yakin memilih susu. Kata malaikat Jibril, "Shaddaqta ya Muhammad." Pilihan kamu benar wahai Muhammad. Ini artinya apa? Rasulullah jauh hari sudah mengajarkan kepada kita untuk makan yang halal dan minum yang halal, menjauhi yang haram. Tadi itu, kalau kita sholat 5 waktu, puasa Ramadan, kemudian hanya makan yang halal, kemudian menjauhi yang haram, apakah saya masuk surga ya Rasul? Kata Rasul, ya, kamu masuk surga. Pertanyaannya, Pak, sholat 5 waktu baik, insya Allah kita bisa. Amin ya rabbal alamin. Kemudian puasa Ramadan jangan ditanya orang Cilangkap, Pak. Tarawih aja di Masjid Al Khair itu hari pertama sampai seminggu penuh ya Pak Haji ya. Hari pertama sampai minggu penuh. Makanya nggak apa-apa. Jangan kita udah mau puasa tarawih hari pertama doang, biarin. Maka saya mau bilang begini, Pak. Buat kita yang ke pemahaman agama, artinya ibadahnya itu masih kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak, kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak, masih belang-belentong. Tapi saya yakinkan kepada kita semua, di malam pertama bulan Ramadan jangan sampai enggak tarawih. Jangan sampai enggak tarawih. Pilih pakaian yang paling cakep. Kalau bisa songkok beli yang baru. Kalau bisa baju yang baru, jangan baju buat mancing dipakai pertama kali buat sholat tarawih. Baju buat mancing dipakai buat tarawih. Baju yang bersih, yang rapih. Kenapa malam pertama? Apa kata Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hal min sa'ilin fautihu." Adakah malam ini Ramadan pertama, adakah orang yang meminta kepadaku, pasti aku kasih. Kata Allah, hal min taibin, adakah orang yang bertobat, aku terima tobatnya, kata Allah. Adakah orang yang memohon ampun istighfar kepada aku, terima istighfarnya. Dan yang keempat, adakah orang yang meminta urusan dunia dan akhirat pada malam pertama bulan Ramadan, pasti aku kasih permohonannya. Amin ya rabbal. Rupanya begitu dengar ceramah ini, besok benar-benar tarawih semalam-malamnya. Ya, besoknya kan. Insyaallah tarawih semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kesimpulan dari uraian yang sangat singkat ini dalam mengisi peristiwa Isra dan Mi'raj, mudah-mudahan kita semua orang-orang yang pesan Isra Mi'raj itu kan salat, Pak. Jangan pernah tinggalin salat. Salat itu adalah cahaya buat kita. Cahaya buat umat Nabi Muhammad itu mengetahui hambanya, mengetahui umatnya, maksud saya itu dari cahaya salatnya, dari cahaya wudunya. Ini arifu ummati min bainil umam, kata baginda Rasul. Aku tahu umatku di antara para umat yang lain. Nah, sahabat bertanya, qalu kaifa ta'rifu ummataka ya Rasulullah? Ya Rasul, bagaimana Anda tahu umat Rasul sedemikian banyak orang-orang di sana? Umat lain pun ada. Apa kata baginda Rasul?
a'rifuhum yu'tawna kutubahum biaimanihim. Aku tahu umatku nanti, umatku akan diberikan amalan kebaikannya, rapotnya dari sebelah kanan. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau ada umat yang rapotnya dari sebelah kiri, naudzubillah, mudah-mudahan kita diberikan sebelah kanan. Yang kedua, bagaimanakah engkau tahu ya Rasul itu umatmu? Simahum fi wujuhim min athari sujud. Umatku nanti wajahnya itu nampak bekas sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, bagaimana engkau mengetahui umatmu ya Rasul? A'rifuhum nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Dari depan ada cahaya, dari belakang ada cahaya, seluruh dari tubuh manusia dari umat Nabi Muhammad itu disinari cahaya, dan itulah yang menyebabkan Nabi mengenal umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dikenal sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sekian dan demikian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.